Kalian pernah gak sih satu ketika ngerasa kayak sial gitu? Misalnya, tiba-tiba jatuh dari tangga, kepeleset gara-gara keinjak kulit pisang, atau gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba demam aja gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semua kejadian seperti itu bisa dibilang sial atau emang sudah takdirnya aja? Nah, jadi kawan-kawan, kali ini kita akan ngebahas soal kepercayaan masyarakat Banjar dan masih eksis sampai sekarang, yaitu kapuhunan yang disangkut pautkan dengan bentuk kesialan. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana penjelasan selengkapnya mengenai kepercayaan kapuhunan ini, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, next. Oke, ngebahas soal kapuhunan, apa sih yang kalian tahu tentang kepercayaan ini? Jadi, kata kapuhunan itu berasal dari kata kepohonan. Kenapa dari kata kepohonan menjadi kapuhunan? Nah, disinilah salah satu letak ciri khas daerah Banjar, kawan-kawan. Dalam bahasa Banjar, huruf E itu biasanya berubah jadi A atau I, dan huruf O biasa berubah menjadi U. Nah, jadi deh, kepohonan dalam bahasa Indonesia berubah penyebutan jadi kapuhunan dalam bahasa Banjar. Terus yang jadi pertanyaan, mengapa kapuhunan diartikan sebagai bentuk kesialan? Nah, jadi gini kawan-kawan, sebenarnya masyarakat Banjar zaman dulu itu mengartikan kapuhunan sebagai suatu kejadian di mana seseorang yang tubuhnya dirasuki atau diganggu oleh makhluk halus penunggu pohon tertentu, sehingga menyebabkan orang tersebut bertingkah laku aneh atau tidak sewajarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi masyarakat Kalimantan mengenai kapuhunan telah berubah. Saat ini, kapuhunan diartikan sebagai kesialan yang kita peroleh seperti mendapat celaka atau musibah jika melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, apabila kita menolak tawaran makan dari orang lain atau tidak sempat memakan makanan yang sangat diinginkan atau yang sudah dihidangkan. Kenapa bisa gitu ya? Nah, ternyata hal itu dianggap seperti menolak rezeki yang sudah ada di depan mata, sehingga dipercaya bisa menyebabkan kita mengalami sesuatu hal yang tidak terduga dan tidak menyenangkan. Sama halnya seperti seseorang menginginkan sesuatu benda tapi tidak kesampaian, dan tiba-tiba aja dia jatuh sakit, dan sakitnya itu dipercaya karena keinginannya yang tidak kesampaian tersebut. Yang kedua, kapuhunan bisa juga terjadi karena tidak menurut sama orang tua atau melawan orang yang lebih tua. Jika ada yang melakukan tindakan semacam itu, dipercaya bisa kapuhunan. Dengan kata lain, bisa juga disebut dengan kualat. Nah, gimana kawan-kawan? Apa kalian percaya tentang fenomena kapuhunan ini? Atau jangan-jangan kalian pernah mengalami kapuhunan? Kalau pernah, bagi pengalamannya di kolom komentar ya. Oke, next. Nah, perihal kapuhunan, banyak juga yang beranggapan kalau kapuhunan itu hanyalah mitos. Tapi mitos gak 100% salah ya kawan-kawan. Mitos juga mengandung nilai kebenaran. Ya, walaupun kita sudah hidup di zaman modern, tapi mitos masih punya peranan penting dalam kehidupan manusia. Kemudian, jika kita telisik dari sisi psikologis, kapuhunan yang disebut-sebut sebagai bentuk kesialan sebenarnya berawal dari persepsi negatif yang ditimbulkan oleh pikiran kita sendiri. Misalnya, timbulnya rasa was-was dan mudah cemas jika kita tidak sempat memakan makanan yang telah dihidangkan, kemudian menimbulkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Nah, seandainya kita membuang jauh-jauh pikiran negatif dari makna kapuhunan sendiri, bisa jadi musibah itu tidak akan datang menimpa kita. Terus, fenomena kapuhunan yang disandingkan dengan kata mitos sendiri ada nilai baiknya juga loh.
Misalnya, kepohonan akibat melawan orang tua. Dengan adanya mitos ini dapat memberikan pelajaran pada kita semua bahwasannya sebagai anak kita memang tidak boleh durhaka kepada orang tua meskipun kita sudah menjadi orang sukses. Oke, itu tadi sekilas info tentang salah satu bentuk kepercayaan masyarakat di Kalimantan Selatan. Semoga video kali ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa follow kami di @ckc_official2 biar bisa update info-info terbaru dari Cipta Karya Channel. Sampai jumpa di video berikutnya ya.